ada 3 area kalau misalnya kita mau menguasai suatu komunikasi yang baik. Yang pertama adalah salah satu hal yang mencegah kita untuk storytelling adalah kita underestimate diri kita, cerita kita. Kita menganggap kalau misalnya cerita kita entah itu nggak menarik, atau mungkin kita berpikir kalau misalnya orang lain nggak punya waktu untuk mendengarkan cerita kita. Iya lagi. Salah satu tips dari aku, walaupun aku juga masih belajar, aku tahu baru-baru ini kalau misalnya ternyata alasan aku ngobrol dengan kalimat-kalimat yang gak terstruktur ataupun terlalu lama berpikirnya karena Aku setuju sama kamu. Kebanyakan dari kita yang pengonsumsi media sosial ini dan semacamnya, kita jadi generasi yang suka sesuatu yang instan. Kita nggak mendalami satu konsep secara utuh, dan kita cuma berbicara dengan konsep yang sepotong-potong kayak gitu. Kita terdengar jadi lebih dingin, kita terdengar jadi nggak relate sama apa yang orang lain alami. Itu akibatnya kalau misalnya kita selalu mengonsumsi konten-konten yang ibaratnya cuma setengah doang, kita nggak memahami konsepnya. betul. Aktor itu nggak pernah attach sama satu identitas tertentu. Dia bisa menjadi siapapun, kapanpun, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seru banget Jadilah ya. aktor dalam kehidupan kamu sendiri. Wah. Halo semuanya, selamat datang di Bestap, di mana kita menjadi semakin dekat setiap harinya. Nah, 2026 ini kayaknya waktu yang tepat buat cari kerja baru ya. Cari kerja baru ya. Mencari opportunity yang mungkin bisa kita jadikan sebuah masa depan yang baru. Iya. Nah, sebelum kita mencoba opportunity baru, pasti ada proses dong. Salah satu Iya, prosesnya betul. adalah interview. Di episode sebelumnya aku pernah bilang kalau misalnya aku udah lumayan pede nih waktu interview. Iya. Karena aku ngerasa kalau misalnya interview itu kayak anggap aja ngobrol sama temen atau ngobrol sama orang yang lagi penasaran dengan kehidupan aku sendiri. Benar. Nah, tapi di episode kali ini, setelah aku evaluasi, aku ngerasa gaya interview aku kayaknya masih terlalu Monoton. Iya, monoton dan textbook gitu loh. Jadi intonasi aku juga kayak kurang menarik. Jadi aku pengen kamu sharing karena aku ngerasa secara intonasi aku suka dengan intonasi kamu. Terus juga aku suka dengan struktur kalimat kamu saat kamu ngobrol sama aku atau saat kamu melemparkan pertanyaan kepada aku. Iya. Aku kadang ngerasa lagi di interview juga oleh reporter atau oleh HR. Jadi aku juga mau nanya nih seputar komunikasi dan tips-tips komunikasi sama kamu. Boleh dikasih tahu dong nanti kalau misalnya teman-teman nonton video ini apa aja yang bakal mereka dapetin kalau misalnya mereka nonton sampai habis? Harapan aku kalian mampu berkomunikasi lebih baik, kalian tahu apa yang harus disampaikan, dan kalian bisa memenangkan kesempatan apapun yang lagi kalian raih sekarang. Itu harapan aku. Oke. Amin. Semoga teman-teman yang juga lagi mencari opportunity dan akan interview dengan menonton video ini bisa semakin lancar dan juga bisa lebih baik lah ya, improve Iya. lah. Oke, pertanyaan pertama. Ini sekarang aku yang diinterview ya? Iya, betul. Jadi sebelum aku diinterview, aku menginterview Oh, kamu. udah bawa catatan lagi ya? Iya, betul. Aku membawa catatan. Jadi pertanyaan pertama, gimana caranya agar kita bisa menjawab dengan cepat dan juga sesuai dengan konteks? Ini adalah yang aku notes dari beberapa interview aku sebelumnya. Jadi karena aku nervous, jadi aku kayak susah gitu loh jawab pertanyaannya. Gimana nih? Sebenarnya ada di otak aku tapi aku nggak bisa mengeluarkannya. Nah, tips dari kamu ada nggak sih? Iya. Gimana cara mengeluarkannya? One of the biggest fear that people scary the most, maksudnya salah satu ketakutan terbesar manusia itu memang dikatakan dalam penelitian adalah public speaking. Orang suka berpikir kalau public speaking itu selalu dalam skala besar. Iya. Padahal saat kita berbicara sama orang lain itu sudah bisa dikatakan public speaking gitu. Kita nggak harus berbicara sama 1000 orang, 100 orang untuk mengatakan kalau kita itu public speaking. Jadi tanpa kamu sadari, kamu sudah melatih public speaking itu udah dari sejak kecil gitu ya. Iya. Perbedaannya adalah orang yang public speakingnya baik itu biasanya bisa memengaruhi lebih dari satu orang.
Jadi mereka saat berbicara itu nggak cuma ngasih informasi, Betul. melainkan mereka menginfluence, memengaruhi orang lain Mm-mm. juga. Itu orang yang punya skill public speaking yang baik. Dan balik lagi ke pertanyaan kamu tadi, gimana cara kita untuk menjawab pertanyaan orang lain tanpa merasa nervous gitu ya. Jadi gimana cara kita untuk menyampaikan apapun yang ada di pikiran kita, niat kita, dengan cara yang jelas. Memang ada 3 area yang harus kita kuasai saat kita berbicara masalah public speaking. Tapi sebelum aku dive into 3 area itu, aku mau disclaimer sebentar ke teman-teman semua. Aku nggak mau kita salah paham gitu. Di sini aku nggak berbicara sebagai expert. Balik lagi ya, aku bukan expert dalam hal public speaking. Dan aku berbicara dalam konteks aku ini suka mengamati orang. Aku ini salah satu pecinta pattern recognition gitu, pengamat pola. Jadi aku akan berbicara based on itu, dan aku akan senang banget kalau misalnya kalian bisa taruh pendapat kalian. Kalau misalnya sekiranya ada sesuatu yang kurang dari aku, silakan taruh di kolom komentar. Nah, jadi yang tadi aku bilang ada 3 area kalau misalnya kita mau menguasai satu komunikasi yang baik. Yang pertama adalah delivery habits. Ini adalah tentang kebiasaan kamu, gimana cara kamu menyampaikan hal itu gitu. Apakah kamu terdengar confident? Apakah kamu terdengar melankolis? Ini adalah habit-habit yang perlu kita pelajari ya. Area pertama itu cara kita menyampaikan sesuatu. Itu bakalan terkesan ke orang itu seperti apa. Itu satu ilmu. Terus kemudian kita loncat ke area kedua, yaitu vocal habits. Bagaimana cara kamu menyampaikannya. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau membicarakan masalah vocal habits, itu otomatis itu menyentuh hal-hal teknis. Kamu harus belajar artikulasi, intonasi, volume yang tepat itu seperti apa. Salah satu podcaster di YouTube yaitu Vin Giang, dia salah satu expert dalam hal komunikasi. Dia menyebutkan kalau misalnya tubuh manusia itu seperti instrumen. Saat kita belajar untuk public speaking, kesalahan kita adalah kita tidak memainkan instrumen kita. Sama halnya seperti musik. Kalau misalnya kamu nyanyi, tapi nada suara kamu flat, apakah ada orang yang bakal menikmati musik kamu? Tapi enggak kan, ada saat-saat dia harus tinggi nadanya, ada saat-saat dia harus rendah nadanya. Itu yang membuat orang lebih menikmati musik. Dan mulai sekarang kita harus berpikir itu juga cara berkomunikasi kita juga harus seperti musik itu. Kita memainkan instrumen kita. Ada saat dimana kamu harus bersuara tinggi, ada saat dimana kamu harus bersuara rendah. Ini yang bakal kita cover di vocal habits. Sementara area ketiga adalah cognitive habits. Itu tentang kecerdasan kita. Kalau misalnya delivery habits itu kesan apa yang kita pengen orang lain dapatkan dari cara berbicara kita. Kalau cognitive habits itu lebih ke gimana cara kita menyampaikannya. Kita menggunakan frameworks gak saat kita berbicara. Kalau misalnya kamu gak menggunakan frameworks ya maksudnya kayak ada strukturnya gitu. Kalau kamu nggak menggunakan struktur itu, orang mendengar kamu kayak rambling, kayak ngedumel gitu. Kamu nggak terarah. Apa sih yang mau kamu bicarain? Tujuannya itu apaan sih? Nah, gimana cara kita menentukan framework? Nah, itu dia. Oke, jadi itu 3 area yang harus kita pelajari kalau misalnya kita mau menjadi komunikator yang jelas, yang itu ya. Kalau misalnya masalah frameworks itu, ada 3 hal yang harus kamu tahu kalau misalnya kamu mau membuat frameworks yang tepat ya. Pertama, apa tujuan kamu berbicara? Yang kedua, kamu mau orang lain merasa seperti apa? Yang ketiga adalah gimana cara kamu menyampaikan hal itu. Jadi dengan kamu tahu tujuan kamu, dengan kamu tahu apa yang pengen orang lain rasakan, dan gimana cara kamu menyampaikannya, itu kamu bakalan mencapai tujuan kamu ngomong gitu. Kayak anggaplah aku duduk di sini tapi aku nggak punya framework gitu. Aku nggak tahu aku mau nyampein apa, udah asal ngomong aja. Aku nggak tahu aku pengen buat kamu merasa seperti apa. Jadi aku nggak menggunakan tinggi rendahnya suara, karena tinggi rendah itu kan menentukan orang merasakan apa ya. Kalau aku tinggi kamu pasti merasa, aduh ini orang marah-marah bagaimana gitu kan. Karena aku nggak menggunakan hal itu, karena aku nggak bodo amat lu mau rasain apa kek. Dan aku nggak tahu gimana cara untuk menyampaikan hal itu, ya otomatis aku rambling, aku cuma ngedumel ini doang. Dan kamu sebagai pendengar bingung juga. Akhirnya kita nggak mencapai satu kesepakatan yang sama gitu. Makanya itu yang harus kita perhatiin kalau misalnya kita mau menyusun frameworks yang tepat. Bisa dicontohin gak sih? Nih, kayak contohnya misalnya kayak gini. Aku di sini duduk, tujuan aku adalah yang pertama, tujuan aku pengen memengaruhi kamu buat baca buku lah ya. Aku pengen memengaruhi kamu buat baca buku. Aku pengen kamu merasakan kalau misalnya baca buku itu sebuah pengalaman yang menarik. Dan yang ketiga adalah gimana cara aku menyampaikannya.
Oke, aku udah punya tujuan, aku udah tahu apa yang pengen kamu rasakan, sekarang gimana cara aku ngomongnya. Aku nggak semata-mata bilang ke kamu kalau misalnya Manzila membaca buku itu adalah sesuatu yang menarik loh. Iya. Itu kayak aku sekedar ngasih informasi ke Mhm kamu, mhm. tapi aku menggunakan teknik gitu. Aku menggunakan teknik yaitu berupa storytelling. Mmm. Karena orang lebih terkoneksi saat kita menggunakan teknik storytelling itu. Ini juga berlaku dalam interview ya, Iya iya. nggak harus aku harus mempengaruhi kamu kayak gini. Kayak contoh, kalau misalnya kamu ngomong sama interviewer kamu mau menjelaskan kalau misalnya membaca buku itu adalah sesuatu yang menarik, adalah hobi yang paling menarik untuk gue. Dan kenapa membaca buku itu membentuk diri gue yang sekarang, membentuk mindset gue. Kamu akan ngomong seperti ini. Waktu saya kecil, anggaplah skenario Iya seperti iya ini. iya. Waktu saya kecil, orang tua itu sering nyeritain dongeng ke saya sebelum saya tidur. Dan saat orang tua saya nyeritain dongeng itu, mereka tuh membuat seolah-olah dongeng itu jadi sesuatu yang vivid, yang nyata, yang jelas. Dan sejak saat itu saya mulai hidup dalam cerita itu gitu. Kehebatan orang tua saya adalah dia bisa menceritakan dongeng itu dengan cara yang membuat saya seolah-olah hidup dalam cerita itu. Dan dari situ saya mulai suka berfantasi. Saya suka berfantasi membayangkan dunia-dunia seperti yang diceritakan orang tua saya. Tanpa sadar itu ngebentuk mindset saya sampai saya dewasa sekarang. Sampai sekarang pun saya masih suka berfantasi gitu. Dan sekarang saya lagi melamar di tempat kerja di perusahaan ibu atau bapak yang menekankan kalau kita harus menjadi sekreatif mungkin gitu. Saya percaya kalau misalnya kebiasaan saya, kemampuan saya untuk berfantasi ini bisa menggali sisi kreativitas saya lebih besar ketimbang mungkin kandidat-kandidat lain, dan mungkin salah satu skill saya dalam berfantasi atau berkreasi ini yang mungkin Bapak Ibu butuhkan dari saya. Ya, jadi di situ ada storytelling. Kenapa Betul kamu betul. nggak sekedar, "Bu, saya orang yang suka berfantasi," kamu nih. Pasti interviewer kamu akan menganggap, "Maksudnya apa? Maksudnya lu suka berfantasi, suka halu, gimana?" gitu. Jadi di situ kamu menyampaikan desire kamu dari storytelling itu, kamu menyampaikan gak cuma desire kamu doang, tapi latar belakang kamu itu seperti apa. Dan kamu menyampaikan apa yang kamu tawarkan ke orang lain. Itu jadi kamu udah punya tujuan kamu adalah untuk membuat si interviewer ini tertarik sama kamu, skill kreativitas kamu. Terus kamu pengen membuat si interviewer ini merasa kagum sama kamu dengan cerita kamu ini. Dengan cara kamu menyampaikannya, wah semangat banget nih. Seolah-olah fantasi dan kreativitas itu adalah hidup kamu gitu. Dan oke, kamu udah membuat dia merasa begitu, sekarang kamu tinggal bagaimana cara menyampaikannya dengan melalui storytelling itu. Aku yakin kalau misalnya setiap orang melalui proses itu, aku yakin interviewer akan lebih suka sama kamu. Seru banget. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk storytelling, Hmm. gimana tuh Luxi? Ya, salah satu hal yang mencegah kita untuk storytelling adalah kita underestimate diri kita, cerita kita. Kita menganggap kalau misalnya cerita kita entah itu nggak menarik, atau mungkin kita berpikir kalau misalnya orang lain nggak punya waktu untuk mendengarkan cerita kita. Ah, iya lagi. Jadi Iya iya. yang pertama gini, terlepas dari fakta-fakta mungkin yang tadi aku sebutin itu mungkin benar, ada kemungkinan benar. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah manusia itu terkoneksi melalui cerita. Kenapa kita bisa percaya sama satu keyakinan tertentu yang kita sendiri nggak pernah mengalaminya? Karena kita mendengar cerita-cerita dari orang lain, dan itu membentuk keyakinan kita. Akhirnya kita nggak pernah ngalamin hal itu, tapi karena orang lain bercerita sama kita jadi merasa terkoneksi gitu. Cerita kamu nggak harus jadi semenarik mungkin. Boleh jadi cerita kamu itu bisa jadi cerita yang paling boring, yang paling membosankan. Tapi ini adalah tentang gimana kamu delivery-nya ke dia. Makanya kita perlu menguasai 3 area itu untuk membuat komunikasi kita jadi baik, yaitu delivery habits, yang kedua adalah vocal habits, gimana cara kita menyampaikannya, dan yang ketiga itu adalah cognitive habit. Ini tentang kecerdasan kita, kapan kita tahu waktu yang tepat untuk menceritakan ini loh, gitu loh. Seru banget. Berarti, dan itu juga harus, sering dilatih berarti dong? Itu harus sering dilatih. Oh ya, satu hal yang penting tentang komunikasi. Kalau misalnya kamu tadi berbicara di awal, kalau misalnya aku suka cara kamu berbicara, aku suka cara kamu menyampaikan sesuatu, intonasi kamu bagus, kamu tahu nada yang tinggi yang rendah itu seperti apa. Aku nggak semata-mata duduk di sini tiba-tiba aku jadi ahli sama kamu. Iya. Ini sama, pertanyaannya itu selalu sama. Kenapa kok kamu bisa bagus dalam hal komunikasi? Aku akan tanya balik, ini seperti kamu bertanya, kenapa kok kamu bisa naik motor gitu. Kamu nggak
semata-mata duduk langsung bisa naik motor gitu kan. Ini melalui praktis. Jadi kalau misalnya kamu menemui seseorang yang mungkin kamu anggap bagus dalam hal komunikasi atau apapun itu, kuncinya itu selalu sama. Dia selalu berlatih dan seharusnya kamu membalikan pertanyaan itu sama diri kamu sendiri. Apakah kamu berlatih sebanyak orang ini atau enggak? Atau kamu dihentikan oleh insecurity kamu kalau misalnya, aduh gue salah sedikit, aduh gue cringe sama suara gue, aduh gue ini stop. Karena kebanyakan orang kan begitu kan, mereka bukan dihentikan oleh orang lain tapi oleh dirinya sendiri. Justru musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, selalu praktis, latihan, karena skill terutama komunikasi itu seperti otot ya. Kalau misalnya kamu ibaratnya nggak kamu latih, itu bakalan melemah, bakalan mengecil. Dan latihannya itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali gitu ya. Latihannya itu minimal 1 hari sekali gitu. Nah, ini juga nih, mungkin ada beberapa teman-teman kita juga yang ngerasain hal yang sama kayak aku. Jadi, aku tuh emang bukan tipe orang yang banyak ngomong gitu. Jujur aku nggak terlalu suka ngomong, kecuali ada di momen-momen aku harus ngomong. Kayak misalnya sekarang di podcast aku harus ngomong, ya udah aku ngomong. Terus juga aku ngomong sama suami atau ngomong sama keluarga-keluarga aku atau sama teman-teman aku. Ya itu kan ngomong biasa aja tanpa harus nggak harus selalu untuk pakai intonasi yang baik, aku harus selalu menyenangkan atau menarik gitu kan. Nah, tapi ada momen-momen di mana, aku harus ngomong dan itu harus di-deliver dengan menarik. Nah, aku juga tahu nih, kamu kan juga emang, bisa dibilang introvert juga ya. Iya. Kalau di lingkungan baru apakah kamu harus menyesuaikan diri dulu baru kamu bisa vokal, baru bisa, menyuarakan opini-opini kamu atau kamu bisa dengan leluasa, dengan santai mengeluarkan opini kamu karena kamu merasa nyaman dengan itu? Untuk jawab pertanyaan itu aku bakal bilang seperti ini. Pertama, yang paling utama adalah kalian harus tahu tujuan kalian dulu saat kalian masuk kelompok tertentu. Apakah kalian di sini bertujuan untuk jadi teman, sekedar jadi teman hangout yang santai-santai, atau kalian punya tujuan untuk memengaruhi orang-orang ini? Tadi Oke. kamu bilang ada beberapa situasi di mana kita harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang memang kita ngemasnya harus baik gitu kan. Betul. Itu artinya tujuan kamu pengen memengaruhi orang ini untuk Oke. menyukai kamu. Mhm mhm. Dan aku akan berbicara based on itu ya. Jadi kalau misalnya memang aku ada di situasi atau lingkungan tertentu, yang kalau misalnya aku cuma mau santai, hangout ini dan semacamnya, aku nggak ngambil pusing. Aku nggak ngambil pusing untuk berusaha mempelajari orang-orang di sekitar aku, berusaha untuk jadi kayak apa namanya ya, yang paling diem tapi yang paling mengintimidasi. Aku ya sekedar pembawaan aku kayak orang sewajarnya aja gitu. Tapi kalau misalnya aku masuk ke dalam kelompok di mana aku punya niat untuk jadi leader dalam kelompok itu untuk memengaruhi mereka, biasanya pertama aku harus pattern recognition dulu. Aku harus mengamati orang-orang di sekitar aku. Karena kalau misalnya kita mau catching mangsa, kalau kita mau menangkap mangsa kita lah ya bahasanya seperti itu. Kalau kita mau menangkap mangsa kita, kita harus paham apa kebutuhan mangsa kita. Karena gini loh, setiap orang punya background yang beda. Saat ini aku duduk sama kamu, kamu boleh jadi orang yang pemalu. Kalau misalnya aku ngomong sama kamu dengan nada tinggi, dengan suara tinggi, kamu mungkin akan merasa terintimidasi sama aku. Apa yang terjadi akhirnya kamu ya udah balik nggak mau duduk dan ngobrol sama aku lagi. Beda saat aku duduk sama si A, mungkin si A ini tipe orang yang dominan, yang kalau misalnya berbicara itu nggak ada space-nya dan dia mau apa yang dia katakan itu benar. Kalau misalnya aku menghadapi orang yang seperti itu, aku akan lebih menurunkan volume suara aku. Aku nggak terlalu banyak berbicara. Karena balik lagi ya, tujuan aku adalah memengaruhi dia. Kalau misalnya dia jadi satu-satunya orang yang berbicara dalam ruangan, kalimat itu akan bergaung untuk dirinya sendiri. Dan aku mau saat kalimat itu muter-muter di kepalanya dia sendiri, dia kebosanan, dia mulai bertanya, menurut lu gimana? Orang nggak gini ya, kalau misalnya kamu ngadepin orang yang dominan dalam hal percakapan lah ya gitu, kalau kamu timpalin dengan jiwa dominan kamu juga, itu yang ada tensinya bakalan naik. Tensinya bakalan naik, ujung-ujungnya nggak ada kesepakatan, yang ada mungkin perdebatan dia. Tapi kalau misalnya kamu paham, oh ini dia tipe orang yang dominan nih. Dia bukan orang yang suka dibantah dengan apa yang dia sampaikan dan kamu berusaha untuk ngepres kebutuhan kamu untuk membantah dia, ntar lama-kelamaan dia juga akan merasa
kayak memikirkan sendiri apa yang dia sampaikan dan ujung-ujungnya dia tertarik sama kamu. Apa sih yang lu pikirkan? Kenapa lu diam aja gitu? Kayak gitu. Balik lagi ya, kamu harus pinter. Makanya kalau misalnya kamu mau memenangkan sesuatu, kamu nggak cuman bawa skill komunikasi kamu, tapi kamu juga harus bawa skill pattern recognition kamu. Nggak peduli kamu itu introvert ataupun extrovert. Pantesan kalau misalnya kita ngobrol sama orang dan saat itu kita tidak mendominasi obrolan, lawan bicara kita tuh jadi kayak terlalu banyak ngasih informasi, Iya, terus kayak dia sadar sendiri dan akhirnya, "Menurut lo gimana?" Gitu ya? iya, Oh, ini jawabannya. iya, benar Oh, benar benar. benar benar benar. Cuman itu yang bikin sulitnya kan buat sebagian besar orang adalah ngepres dirinya dia supaya jadi kecil sebelum dia meroket gitu kan. Iya. Kadang yang ngepres dirinya itu yang susahnya, meroketnya sih gampang sih ya. Nah, ya makanya dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketajaman saat kamu harus tahu kapan kamu harus jump in, momentum, kamu harus paham masalah hal itu. Oke. Tadi kan aku, nanya gimana cara biar kita bisa jawab dengan cepat dan sesuai. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya sama sekali, misalnya, jujur itu di luar pekerjaan kita atau itu di luar, yang kita ketahui. Tapi kita nggak pengen ngasih jawaban kalau misalnya kita nggak tahu. Entah itu karena kita nggak profesional atau ya gengsi dong, masa nggak tahu. Padahal itu mungkin orang lain, menurut orang lain itu adalah masalah umum, tapi nggak mau ngasih tahu. Gimana tuh cara jawab dengan diplomatisnya, Luxi? Iya, salah satu kesalahan lain dalam komunikasi adalah kita terlalu berlibet di sini, di pikiran kita, sampai akhirnya yang di sini yang kita ungkapkan, ini kayak nggak meyakinkan. Jadi orang terlalu memusingkan detail, sampai akhirnya dia nggak melakukan apa-apa. Pernah nggak sih ketemu Iya. orang yang pasti banyak lah ya, orang yang harus banget perfect, segala sesuatu yang keluar dari mulut gue harus perfect, sampai akhirnya dia nggak ngomong apa-apa. Jujur aku juga gitu sih dulu sih. Iya, yang perlu kamu tahu seperti ini, kalau misalnya kamu mau jadi komunikator yang baik, Mhm. satu hal yang perlu kamu pahami adalah menjadi salah itu bukan sesuatu bencana, itu bukan akhir dari segalanya. Orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, kalau misalnya kamu berpikir tiba-tiba dia jadi orang sukses, itu nggak make sense. Kamu harus pahamin latar belakangnya dia, berapa kali dia membuat kesalahan. Kayak ada yang pembuat lampu, cuman aku lupa namanya. Itu dia harus Alpha melalui Edison. Nah, itu dia harus melalui beberapa kali percobaan sebelum akhirnya berhasil kan. Berhasilnya cuma sekali, tapi percobaannya berapa Iya, kali coba. betul betul betul. Ini pun sama halnya dengan kayak komunikasi. Jadi kalau misalnya kamu menganggap jawaban kamu nggak relevan, jawaban kamu bakalan salah itu artinya kamu udah nyusun skenario di kepala kamu untuk membuat yang nantinya bakalan ini kan kalau vocal habits itu kan mengikuti cognitive habit kita ya. Cognitive habit kita itu tentang kecerdasan kita, mindset kita, frameworks kita tuh kayak gimana, strategi kita. Akhirnya itu turun ke delivery habits kan, kamu udah menyusun rencana kalau misalnya orang ini nanti bakalan nganggap gue salah karena apa yang gue ungkapkan ini nggak relevan, nggak ini, akhirnya turun ke vocal habits kita. Oh, gimana caranya supaya gue bikin itu nggak relevan, suara gue jadi dikecilin, suara gue jadi nggak terdengar meyakinkan, tanpa kamu sadar nih, kamu sendiri yang membuat hal itu. Terus akhirnya delivery habits, saat kamu menyampaikan hal itu, kamu bikin orang lain berpikir kalau misalnya kamu nggak terlalu menguasai materi ini. Jadi tanpa kamu sadar nih, kamu udah nyeting cognitive habits kamu kalau untuk berpikir seperti itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, memang penting buat kita untuk menyampaikan sesuatu yang benar, yang relevan. Tapi pahami lagi, jangan sampai untuk menjadi relevan ini jadi pressure tersendiri buat kamu untuk nggak menyampaikan apapun. Karena untuk mencari sesuatu yang relevan itu melalui false dan benar, maksudnya benar dan error gitu. Kamu gimana tahu kalau itu benar kalau nggak ada errornya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat di, dunia nyata atau dunia maya ya, banyak orang yang prinsipnya seperti ini, yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Jadi yang penting dia punya suara, dia mengeluarkan suara dia. Walaupun sebenarnya yang diomongin ya omong kosong, bullshit gitu loh. Tapi yang penting dia ngomong. Nah, gimana caranya biar kita tidak seperti itu?
Ya, aku senang kamu mention hal ini ya, karena aku juga khawatir audiens kita ada yang salah paham. Bukan berarti saat aku bilang kalian harus mencoba, maksudnya kalian harus terus-terusan praktis, kalian berarti bisa numpain semuanya Iya. kayak seolah-olah itu sampah. Jadi kayak gini loh, kalian juga harus paham kalau misalnya kalian mulai praktis, praktisnya itu bukan berarti yang nggak 100% disaring gitu, maksudnya minimal 50%-nya itu udah disaring sama kalian. Jadi kalau misalnya setengahnya itu udah disaring, di situ ada fakta-faktanya juga loh. Kalian nggak sekedar ngomong yang 100% tentang opini kalian gitu. Jadi beda ya kalau sama orang yang selalu show up muncul di sosial media, yang selalu vokal, tapi 100% dari vokalnya itu benar-benar nggak disaring. Karena namanya manusia pasti bisa lihat, oh ini yang memang udah disaring loh gitu. Dan ini memang yang agak agak gimana ya, agak riweh yang harus kita ituin. Kita suka berpikir, terus kapan gue harus ngomong, terus kapan gue harus berhenti ngomong gitu. Gimana cara gue tahu kalau misalnya yang gue omongin ini udah disaring, dan gimana cara gue tahu kalau misalnya yang gue omongin ini nggak ada saringannya sama sekali. Karena ini bener-bener saringannya pun itu bias gitu. Menurut kita ini benar, jadi kita sampein, sedangkan menurut orang lain belum tentu benar. Tapi yang pasti gini, kalau tujuan kalian ingin menjadi pembicara yang bisa memengaruhi orang lain, yang satu adalah kalian harus punya satu keyakinan tertentu. Kalian harus stick to some idea gitu. Kalian harus punya satu idea di mana kalian akan selalu berpegang sama ide itu gitu. Jadi kalian gak abu-abu. Kalian entah itu ada di zona putih atau di zona hitam, bukan di zona abu-abu. Kalau misalnya pertama itu, kalian udah punya satu pendirian tertentu. Nah, kalau misalnya masalah itu benar ataupun enggak, ini adalah tentang pendirian kalian. Jadi nanti saat delivery-nya itu, kalian gak memikirkan apakah orang lain nanti akan menganggap gue ini benar atau enggak. Karena kesalahan umum kita adalah saat kita mulai berbicara, saat kita mulai membuka mulut, kita lebih mengkhawatirkan tentang kesan di orang lain ketimbang kontennya sendiri gitu. Karena kita fokus kita tentang kesan orang lain ketimbang kontennya, akhirnya saat kita delivery kontennya ngaco. Justru malah salah fokus, kayak aku ngelihat kamu ngangkat alis sedikit kayak, aduh tiba-tiba panik nih, jangan-jangan lu menganggap gue salah, terus akhirnya aku lupa konten aku apa ya. Itu, kita harus shift fokus kita sama apa yang benar-benar itu. Makanya penting buat kita punya anchor-nya itu, punya satu konsep tertentu yang kita pegang secara erat, terlepas dari itu benar ataupun salah. Jadi agar kita bisa bicara dengan lancar, biar bisa cara dengan terstruktur, kita juga harus percaya diri juga ya, dan kita harus memilih salah satu di antara benar atau salah, dan memilihnya secara yakin juga. Iya benar. Ya, itu yang harus di-note sih. Karena, kalau misalnya aku inget-inget ternyata aku juga banyak nggak yakin dengan apa yang aku omongin ya. Makanya intonasi suara aku jadi kurang jelas, kurang tegas maksudnya, atau juga, di akhir kalimat aku jadi tiba-tiba kayak nanggung banget sih, itu sih aku. Nah, selanjutnya adalah tentang intonasi. Iya. Saat ini aku juga lagi belajar untuk mengatur intonasi aku. Nah, tapi aku merasa tuh intonasi aku pertama kayak kalau misalnya di obrolan verbal, di obrolan langsung tuh aku ngerasa kalimat aku menggantung. Menggantung ini dalam artian mungkin teman-teman yang nggak tahu kalau lu sering denger. Teman-teman yang nggak tahu, jadi aku tuh kadang bisa di tengah-tengah obrolan aku bisa selesain. Atau tiba-tiba harusnya itu selesai tapi aku masih melanjutkan. Tuh. Terus kadang juga aku, bikin intonasi yang bikin orang nggak yakin sama cerita aku. Atau intonasi kayak nggak sesuai gitulah. Intonasi aku flat, itu yang masih aku pelajari banget. Kalau saran dari kamu seperti apa, Luxi? Oke, ini sekarang kita berbicara dalam area vocal habits, Vocal tentang habits. teknisnya ya. Iya. Ini justru yang penting gitu, gimana cara kita menyampaikan hal itu gitu. Jadi kalau yang tadi kamu sampein, aku nangkep seperti ini loh. Kamu mungkin bukan cuma kamu doang ya, banyak orang yang bingung untuk menyampaikan sesuatu karena banyak yang bermunculan di kepalanya mereka. Bukan cuma ketakutannya mereka kalau misalnya omongannya mereka ini nggak relevan, tapi pilihan kata apa yang harus mereka gunakan. Betul. Terus tinggi rendahnya suara seperti apa yang harus mereka sampaikan untuk tidak menyinggung orang lain. Betul. Terus juga apakah gue harus nyampein ini atau gimana? Strukturnya supaya bikin ini. Dan kadang itu
jadi pressure tersendiri buat kamu karena kamu berusaha memikirkan semua itu di satu waktu yang sama. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Otak kamu blank, nggak tahu mana yang harus diprioritaskan. Iya, betul. Ini yang membuat orang nggak menyelesaikan konsepnya secara utuh. Betul. Maksudnya kayak ibaratnya kalau konsep secara utuh aku nganggapnya seperti ini loh. Kalau kamu menyelesaikan satu kalimat secara utuh, artinya kamu menyelesaikan satu konsep secara utuh. Dan kebanyakan orang berhenti di tengah kalimat atau mengulangi kalimat yang sebelumnya atau gimana. Yaitu karena pemikiran-pemikiran yang muncul itu ya. Jadi yang aku sarankan ke kamu sebelum kita masuk ke masalah teknisnya adalah yang pertama, pikirin satu hal di satu waktu. Apa yang paling mau kamu tekankan saat kamu untuk mau menyampaikan sesuatu? Apakah kamu mau menekankan sisi emosional kamu? Misalnya kayak ibaratnya saat kamu mau menyampaikan sesuatu nih, kamu pengen membuat orang lain merasa emosional. Berarti kalau misalnya itu yang mau kamu tekankan, yang perlu kamu itu adalah cuma tinggi rendahnya suara kamu aja. Tinggi rendahnya suara kamu diatur dan gimana kecepatannya itu diatur supaya kalimat itu mendarat dengan pas di dia dan menyentuh emosionalnya dia. Atau kalau misalnya kamu pengen terdengar intelektual kamu tinggi gitu, IQ kamu tinggi, terdengar lebih cerdas gitu. Berarti fokus kamu adalah gimana cara kamu menyusun katanya, pilihan kata apa yang harus kamu ambil supaya ini terdengar cerdas di orang lain. Kamu menggunakan istilah-istilah yang mungkin agak terlalu asing buat orang lain. Kamu bakalan terdengar lebih cerdas. Jadi kalau misalnya kamu semua tujuan itu kamu blend jadi satu, aduh gue pengen terdengar relevan, gue pengen terdengar masuk akal, kamu pengen terdengar emosional, kamu pengen terdengar seperti pembicara yang baik, kamu pengen terdengar seperti teman yang baik juga, kamu akan kewalahan dengan sendirinya sampai akhirnya otak kamu bingung, lu maunya yang mana sih? Lu maunya yang mana, gue harus yang mana duluan nih? Kayak gitu. Itu kesalahan pertama kamu, karena kamu gak fokus sama satu hal tertentu. Karena gini Manzila, kita terutama sebagai pembicara pemula ya, kita nggak selalu harus membawa semua aspek itu dalam satu kalimat kita. Maksudnya membawa semua aspek adalah confident, emosional, rasionalitas, ini. Nggak semua, kita nggak harus membawa semua aspek itu dalam satu kalimat atau satu paragraf. Kadang kita dalam satu paragraf ini lebih menekankan ke sisi emosionalnya aja. Nggak ada istilah rasional yang nggak ada istilah ininya. Tapi kalau misalnya kamu udah jadi pembicara yang expert, mereka bisa mengkombinasikan semua itu dalam satu paragraf. Karena itulah disebut expert gitu. Tapi kamu bukan expert. Kesalahan kamu adalah kamu berpikir saat kamu membuka mulut kamu harus jadi expert. Kamu harus membawa semua itu, emosional, rasionalitas, ini dan semacamnya. Jadi itu pressure tersendiri buat kamu. Pahami dulu kalau misalnya kamu nggak bisa perfect di langkah pertama ini. Tapi semakin kamu berlatih sama halnya seperti muscle, seperti otot, kalau semakin kamu berlatih itu akan semakin besar, kemampuan kamu akan semakin besar. Dan akhirnya semua itu kayak rasionalitas, emosionalitas, terus semacamnya itu jadi kayak instrumen buat kamu. Pernah gak sih kamu mainin musik secara otomatis? Atau kamu menulis secara otomatis? Sesuatu yang kamu lakukan secara otomatis. Kenapa? Karena kamu udah paham instrumennya. Gue menggunakan tuts ini, karena tuts ini tuh membawa suara yang tinggi. Gue menggunakan tuts ini karena itu membawa suara rendah. Dan gue tahu kalau suara rendah itu akan memainkan emosi. Jadi kayak itu udah kamu apal aja gitu. Jadi kayak seolah-olah saat kamu memainkan piano, tangan kamu udah tahu mau perginya kemana. Kamu cuma tinggal berpikir apa yang mau kamu rasakan, tangan kamu tahu kemana harus pergi. Dan itu juga tujuan kita saat kita berkomunikasi sama seseorang. Harus dari awal ya, kamu harus rasakan dulu semua emosi itu dan pikirkan satu hal saat kamu mulai berbicara. Melatih fokus. Latih fokus juga? Iya, melatih fokus untuk menyorot ke satu hal. Contohnya kayak gimana sih? Kayak gini, kalau misalnya kenapa kamu bisa semua ke distraksi, aku nggak tahu ini benar atau enggak case-nya ke kamu. Kalau aku pribadi sih ya, cara aku untuk fokus sama satu hal adalah aku menyingkirkan semua distraksi. Kayak misalnya kamu lagi ngomong sama orang atau interviewer. Kalau misalnya kamu letakkan HP kamu di atas dalam posisi seperti ini, terbuka kayak gini, semua notifikasi saat muncul notifikasi HP-nya nyala, kamu akan terdistraksi kan. Itu singkirkan hal itu dulu. Kedua, lean into the person. Jadi kamu benar-benar posisi body language kamu ini juga tanpa sadar mengirim sinyal ke otak kamu kalau misalnya kamu itu siap atau enggak. Kalau kamu posisinya gini, itu nanti kamu sendiri juga pasti akan berbicara dengan cara yang beda kan saat kamu gini. Bener. Sekarang posisi aku kayak gini ke kamu karena aku berusaha untuk meyakinkan kamu gitu. Aku berusaha untuk mengedukasi gitu. Nah, makanya
benahi posisi tubuh, singkirkan distraksi, pikirin satu hal di satu waktu. Pikirin satu hal di satu waktu. Fokus sama apa yang dia sampaikan, lawan bicara kamu, alih-alih berpikir gimana cara gue harus ngesanin dia. Lebih fokus sama apa yang orang lain sampaikan. Dan active listening. Kalau misalnya kamu berpikir kalau pembicara yang baik adalah mereka yang berbicara dengan baik, menurut aku pembicara yang baik adalah mereka yang mendengarkan dengan baik. Oh, Paham oke. gak? Kalau misalnya kamu berpikir pembicara yang baik adalah mereka yang berbicara dengan baik, itu artinya tentang mereka aja, apa yang mau lu bicarain, apa yang mau lu bicarain. Apakah itu akan memengaruhi orang lain? Ya enggak, ini karena tentang diri lu sendiri. Tapi pembicara yang baik itu adalah mereka yang mendengarkan dengan baik, karena mereka memberi feedback apa yang pengen orang lain harapkan. Jadi di kamu sebagai orang yang aku dengarkan, membawa kesan kalau misalnya, oh lu mendengarkan gue, lu pembicara yang baik loh, karena lu mengulangi apa yang gue sampaikan. Kayak gitu. Oke, sekarang kalau misalnya secara teknisnya kayak gimana sih, Lucy? Kan kamu udah ngasih tahu teori-teorinya nih. Aku juga udah paham, teman-teman juga kalau misalnya belum paham bisa komen di bawah, nanti bisa kita Iya, bales atau kita bikinin video lagi biar lebih jelas. iya benar. Kalau dicontohin dalam interview misalnya, gimana cara kamu meyakinkan rekruter agar bisa memilih kamu? Balik lagi ya, aku pokoknya selalu kamu gunakan teknik storytelling itu. Tapi kalau misalnya dari pembawaan vocal habits-nya yang seperti ini, aku pengen nanya dulu nih sebelumnya sama kamu. Selama ini kamu menganggap kamu itu saat berbicara, apakah kamu orang yang high, yang selalu menggunakan nada tinggi, atau low, atau flat? Flat dan low sih. Flat dan low, itu yang sering kamu gunakan? Iya, bahkan kadang tiba-tiba mungkin nggak kedengeran ya, Iya, saking iya, nggak iya. confident-nya. Oke. Ini ilmu ini yang mau aku sampaikan ke kamu, ini salah satu ilmu yang aku dapat dari skill acting. Aku juga kan aku suka hal-hal yang seni acting gitu ya. Jadi ini nggak cuma bisa kamu gunakan dalam hal berakting doang, karena gini loh, manusia itu tanpa mereka sadari selalu bersandiwara, terutama di depan orang yang pengen mereka buat terkesan. Kamu nggak harus jadi aktor buat orang lain terkesan sama kamu. Cuma kamu tuh harus jadi aktor dalam kehidupan kamu. Mau kamu itu aktor profesional ataupun bukan, kamu bayangkan diri kamu sebagai aktor, gitu ya. Nah, jadi pembawaannya kayak gini, kalau misalnya memang kamu tipe orang yang selalu menggunakan nada rendah dan flat, menurut kamu kesan orang lain tentang diri kamu itu seperti apa kalau kamu sering menggunakan nada rendah dan flat? Udah pasti insecure, terus juga tidak bisa dipercaya omongannya nggak sih? Iya, kalau misalnya aku tambahin, itu kadang orang yang menggunakan nada rendah atau flat, itu juga salah satu teman yang baik, karena mereka yang jadi ini sisi positifnya ya, maksudnya kita lebih mencari teman-teman yang nggak terlalu banyak ngomong lah ya, ibaratnya nggak terlalu menggunakan nada tinggi sama kita. Ya mungkin tadi kamu sebutin beberapa efek negatifnya, tapi sebenarnya juga ada efek positif ya kalau kamu menggunakan nada rendah dan flat. Tapi pahami kayak gini, kalau misalnya kamu selalu berpikir kalau misalnya nada rendah dan flat itu suatu kelemahan kamu, kamu sekarang belajar untuk menghindari hal itu. Tapi kalau misalnya kamu shift fokus kamu kalau nada rendah dan flat itu bukanlah kelemahan, melainkan instrumen yang kamu harus gunakan di waktu yang tepat, itu bakalan ngubah. Jadi kamu jangan menganggap ini sebagai kelemahan kamu ya, itu yang mau aku tekankan yang pertama. Oke nih, sekarang kita masuk ke masalah teknisnya. Ini aku bakalan exercise dikit ya sama kamu ya. Kita bakalan refresh tentang pemahaman kamu. Kalau misalnya nada rendah dalam musik, dalam acting, dalam apapun itu, nada rendah itu dia dikategorikan sebagai apa? Apa yang muncul dalam pikiran kamu? Kalau nada rendah ada 2, ingin mendominasi atau juga pengen nggak didengar aja. Jadi kamu bilang kalau misalnya nada rendah itu menekankan autoritas. Ya, ada yang menekankan otoritas dan juga karena dia tidak ingin didengar. Tapi menarik ya, karena beberapa orang menganggap kalau nada tinggi itu lebih menekankan autoritas. Enggak sih. Menurut kamu? Kalau menurut aku nada tinggi justru ingin didengar, bukan ngasih tahu otoritasnya dia, tapi kayak gue bisa dibilang itu tadi lebih ingin didengar, lebih vokal. Padahal belum tentu dia ada otoritasnya. Otoritasnya yang kamu maksud di sini otoritas yang powerful ya nggak sih? Iya, powerful. Yang lebih menginfluence orang lain. Tapi Betul, kalau betul. misalnya nada tinggi ini lebih seperti membentak. Mm-mm. Jadi emosi nada tinggi mungkin kita bisa kaitkan dengan hal-hal yang negatif seperti mungkin marah, Bisa. atau mungkin kayak kecewa, atau mungkin kayak menunjukkan emosi kayak ibaratnya lu harus ngikutin apa yang gue sampaikan kayak lu. Ya, sedangkan nada rendah ini lebih memberi kesan kalau misalnya lu mengendalikan diri lu. Iya.
kayak lu mengendalikan emosi lu Mhm mhm. dan lu nggak harus membentak orang lain supaya orang lain itu paham sama lu. Betul. Dan nada yang flat mungkin bisa kita gunakan saat kita mau membacakan suatu informasi dalam konteks formal gitu ya. Mhm. Kita pengen memberi suatu informasi dalam konteks yang formal. Nah, oke, sekarang kita udah tahu semua fungsi nada-nada itu. Fungsi rendah itu yang warm, yang hangat lah ya ibaratnya. Nada tinggi itu yang cold, yang dingin. Sedangkan nada flat itu yang Normal. ya ibaratnya normal lah ya, Iya. normal ya. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu nada rendah, nada tinggi, dan nada itu menekankan emosi seperti ini loh. Sekarang aku pengen tahu tentang panjang sama pendeknya suara. Kalau misalnya nih kamu menyampaikan sesuatu dengan suara yang cepat, kesan yang bakal didapat orang lain apa? Dia berpikir dengan cepat. Kalau misalnya dia berbicara dengan lambat dan terstruktur, berarti dia ingin menginfluence orang lain. Iya, iya benar. Jadi gini, mungkin juga ada yang menganggap kalau misalnya kalau kamu berbicara dengan cepat seperti ini, kamu juga tipe orang yang insecure. Kayak ibaratnya kamu pengen buru-buru menyelesaikan kalimat kamu, Oh, kamu nggak iya. pengen membuang-buang waktu orang lain, Oh, iya lagi. dan ya udah pokoknya gue harus ngomong cepat, udah kelar. Oke. Jadi Bener bener. pengen membebaskan dia dari tekanan karena dia begitu insecure. Juga ada yang ngomong kalau misalnya orang yang berbicara dalam durasi yang panjang, entah itu dia kelamaan mikir atau mungkin dia orang yang confident. Dia ngasih jeda untuk setiap kalimatnya. Mhm. Oke, jadi sekarang kita juga udah paham kalau misalnya oh ternyata kalau berbicara dengan cara cepat itu menekankan hal yang seperti ini, berbicara dengan tempo yang lambat itu menekankan yang seperti ini. Kita udah punya instrumen-instrumen itu, sekarang kita tinggal prakteknya nih, kita tinggal prakteknya. Ada praktek. Saat interview, Iya. apa yang membuat orang nggak terdengar menarik adalah karena mereka nggak memainkan semua instrumen itu. Saat kamu lagi storytelling tentang masa lalu kamu sampaikan dengan nada yang flat. Kira-kira apa yang akan dipikirkan orang itu? Apa yang akan dipikirkan oleh recruiter? Tadi yang kita pelajarin nada yang flat hanya untuk memberi informasi. Oh, sekedar masuk doang. Dan itu biasanya berhasil kayak informasi-informasi formal gitu ya, mungkin kalau misalnya yang nggak ada emosionalnya sama sekali. Tapi kamu sedang menceritakan masa lalu kamu loh. Kalau misalnya kamu menceritakan sesuatu dengan cara yang flat, berarti kamu nggak punya emosi tentang nggak punya ikatan dari masa lalu itu dong. Kamu mau menceritakan masa lalu kamu ini dengan nada yang tinggi atau nada yang rendah, itu menentukan orang lain itu nganggap cerita kamu ini seperti apa sih, punya arti apa sih dalam diri kamu. Kalau kamu menceritakan dengan nada yang rendah, orang akan berpikir kalau, oh cerita ini sangat memengaruhi kamu. Sampai akhirnya kamu gak bisa berkata-kata, ya ibaratnya gak meninggikan suara kamu. Atau kalau saat kamu menceritakan storytelling dengan nada yang tinggi, kamu akan membuat kesan di recruiter, dia akan berpikir kalau misalnya, oh cerita ini membuat kamu bersemangat, membuat kamu berapi-api, membuat kamu marah, membuat kamu ini. Jadi apa kesan yang mau kamu pengen dia dapat? Mainkan instrumen itu. Kayak yang tadi aku bilang ya, pertama kamu harus tahu dulu apa tujuan kamu. Kalau kamu nggak tahu tujuan kamu nggak tahu cara memainkan instrumen kamu. Kamu lagi duduk di depan recruiter, tujuan kamu adalah untuk membuat dia terkesan, mainkan instrumen kamu. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita udah memainkan instrumen ya, nah sekarang aku pengen ngajak kamu latihan. Sama kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya komunikasi itu seperti otot yang harus kita latih ya. Jadi ini pembahasan kali ini nggak akan lengkap tanpa latihan. Di sini aku punya 2 teks, 2 naskah. Ini salah satu dialog dari film yang mungkin kalian tahu, yang mungkin kamu tahu. Dan aku nggak tahu kamu udah pernah nonton film ini atau belum. Tapi aku ngambil salah satu dialog yang menggambarkan satu emosi tertentu, entah itu sedih, bahagia, atau apa. Nah, aku pengen kamu baca dialog ini, nanti setelah itu kita review. Dan setelah kita review, aku bakalan kasih tahu kamu emosi yang sebenarnya yang ada di film itu emosi apa gitu. Oke. Karena gini loh, orang saat ngelihat satu kalimat, mereka suka berpikir kalau misalnya ini harus gue sampaikan dengan cara yang rendah. Padahal sebenarnya kalimat ini sesuatu yang powerful yang harus kamu sampaikan dengan cara yang tinggi gitu. Jadi di sini aku cuma pengen lihat, kamu gak perlu harus ngesanin aku ya. Maksudnya aku cuma pengen lihat cara kamu membaca kalimat ini yang seperti apa. Yang pertama, ini salah satu dialog yang aku ambil dari film. Mungkin kamu baca dulu aja kali ya supaya sebelum ini. Oke, ini kamu bisa ambil terus kamu baca.
bakal ditampilin gak sih? Iya, nanti Nanti? bakalan kita tampilin di layar untuk kalimatnya ya, jadi audiens juga bisa latihan untuk baca Teman-teman juga kalimat jadi ini ya. Iya. bisa pause video ini dulu ya. Iya, bisa pause video ini. Ini aku baca ya. Jangan pernah membiarkan orang lain memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun, bahkan termasuk aku. Oke, kita stop di situ ya. Audiens juga stop kali yang udah latihan. Menurut kamu, dari cara kamu menyampaikan hal itu terdengar apa? Seperti apa? Terdengar flat. Saat kamu baca kalimat itu mau menekankan apa? Emosi apa? Apakah sedih ataukah pengen memengaruhi orang lain atau gimana? Pengen mempengaruhi orang lain. Dan juga dia motivasi juga ya. Mempengaruhi dan memotivasi. Iya. Mungkin ya. Tapi cara kamu delivernya flat yang bikin itu terkesan kamu lagi membaca buku. Iya, betul. Alih-alih menyampaikan sesuatu. Tapi kalau misalnya kamu duduk di depan recruiter, kamu duduk di depan sesuatu yang hidup. Kamu bukan duduk di depan proyektor, bukan di depan mesin. Kamu harus membuat segala sesuatunya hidup. Mainkan instrumen kamu. Nah, sekarang dari yang tadi kamu baca ini salah satu dialog dalam film The Pursuit of Happiness yang dibintangi oleh Will Smith dan Jaden Smith anaknya. Itu tentang pengejaran suatu kebahagiaan, tentang kisah inspiratif seorang ayah yang ngajarin anaknya supaya bisa sukses itu yang seperti ini loh, dari nol itu yang seperti ini. Dan kalimat yang tadi kamu bacain ini, itu salah satu kalimat yang disampaikan oleh Will Smith sama si anaknya ini untuk memotivasi anaknya kalau misalnya kamu jangan pernah kamu ngebiarin orang lain mendefinisikan bagaimana masa depan kamu. Bahkan termasuk aku, orang yang paling kamu percaya sebagai ayah kamu di sini. Sekarang kamu udah tahu background dari kalimat itu. Kalau misalnya aku minta kamu ulang sampein hal itu dan mainkan instrumen kamu. Coba kamu bisa coba lagi. Coba ya. Jangan pernah membiarkan orang lain memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun, bahkan termasuk aku. Oke, kamu notice gak apa yang coming into life? Maksudnya setelah kamu membaca untuk yang kedua kalinya, kamu tahu motif si yang berbicara ini apa? Kamu tahu backgroundnya. Apa yang kamu improve? Nah, penekanan juga ya, penekanan kata-katanya, terus juga intonasinya jadi lebih meyakinkan. Dan aku juga notice satu hal yang mungkin kamu belum notice, kamu ada pergerakan. Tubuh kamu mulai lean in, mata kamu di akhir kamu natap aku, bahkan termasuk aku. Dari situ, ini satu hal yang jarang kita sadari ya. Sebenarnya tubuh manusia itu mengirimkan sinyal-sinyal, makanya kamu harus pattern recognition, pahami sinyal-sinyal itu. Saat orang mulai lean in, dia mulai tertarik. Dia pengen melakukan sesuatu lebih dari ketimbang kita gini. Terus yang kedua, saat kamu natap aku di akhir kalimat, bahkan termasuk aku, kamu pengen menekankan kalau misalnya yang kamu sampaikan ini sesuatu yang meyakinkan. Jadi itu yang harus kamu hadirkan di depan rekruter kamu nanti. Jangan kamu berbicara kayak gini, flat dan seolah-olah itu nggak ada artinya buat kamu. Mainkan instrumen, mainkan body language kamu. Itu bakalan bikin cerita kamu lebih hidup. Dan kalau misalnya aku baca, mungkin aku nggak nyontoinnya nggak perfect yang ada di itu ya. Filmnya. Tapi di filmnya itu si Will Smith menyampaikan dialog ini dengan cara yang flat. Yang nggak tinggi, yang nggak rendah, tapi flat-flatnya itu tapi bukan dalam artian flat yang jangan kayak baca buku, enggak. Tapi lebih ke flat tapi membekas gitu. Tapi kalau misalnya nih, aku sekarang mau nyontohin kamu, kalau misalnya aku pakai nada tinggi, aku pakai nada rendah, sama aku pakai nada flat dengan satu dialog yang sama ya. Kamu bakalan dapet kesan yang beda atau enggak? Sekarang aku pakai nada rendah. Jangan pernah membiarkan orang lain memberitahu kamu bahwa kamu nggak bisa melakukan apapun. Bahkan termasuk aku. Apa kesan yang kamu dapatkan? Tapi simpen dulu. Kita sekarang nada yang normal ya. Jangan pernah membiarkan orang lain memberitahu kamu bahwa kamu nggak bisa melakukan apapun, bahkan termasuk aku. Sekarang kita pakai nada yang lebih tinggi. Jangan pernah membiarkan orang lain memberitahu kamu bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun, bahkan termasuk aku. Kamu dapat kesan yang beda gak? Coba kamu ceritain kesan yang pertama saat aku menggunakan nada rendah. Kesan yang pertama, kamu seperti mau meninggalkan aku. Sedih ya? Iya, sedih. Entah kenapa ya. Terus juga yang kedua, itu kesannya kayak aku lagi diskusi sama kamu dan kamu lagi ngasih tahu
lagi Lebih seperti teman? iya lebih seperti teman. Dan yang ketiga, kamu kayak marah sama aku. Iya. Kayak aku melakukan kesalahan dan kamu marah banget. Iya, betul betul, itu yang aku maksudkan berarti, Mhm. sampai ya tujuannya di Iya kamu. ya. Jadi, satu dialog itu bisa disampaikan dengan cara yang beda loh. Mainkan instrumen kamu, apa kamu pengen bikin dia merasa seperti apa, Mhm mainkan mhm. instrumen kamu, kamu bisa dengan cara latihan 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 latihan. Kamu bukannya orang yang flat, cuma kebetulan kamu terbiasa dalam zona itu, jadi seolah-olah kamu berpikir zona itu adalah kelemahan kamu, padahal kamu cuma belum melatih zona yang high ataupun yang low gitu. Gitu ya. Oke, kita coba yang kedua. Oke. Kita coba yang kedua. Sama seperti sebelumnya aku nggak akan ngasih tahu ini dialog dari film apa, dan ini agak lebih panjang pula. Wow. Aku pengen kamu baca. Nggak apa-apa, kamu mungkin aku kasih waktu kamu 10 detik buat baca itu dulu sebelum kamu nyampein. Karena aku udah baca yang sebelumnya, jadi mungkin aku sudah membayangkan seperti apa ya, Oke, karena kamu boleh lebih boleh bacanya. mainkan instrumen kamu. Kita coba. Aku hanya aku hanya merasa aku hanya merasa bahwa wanita, mereka memiliki aspirasi, dan mereka juga punya hati, dan mereka punya ambisi, bakat, begitu juga kecantikan. Dan aku muak mendengar orang-orang mengatakan bahwa wanita hanya ditakdirkan untuk cinta. Aku muak akan hal itu. Oke. Di sini ada peningkatan ya. Ya. Jadi kamu masih dalam skala yang normal, Heeh. kamu nggak low, tapi skala normalnya ini kamu masih perlu peningkatan, kamu Betul. masih perlu penekanan kalimat mana yang harus kamu tinggi, kalimat mana yang harus rendah. Iya. Kalau misalnya kamu setelah baca dialog ini, kamu pengen aku membuat merasakan kesannya seperti apa? Aku pengen kamu tahu, apa yang aku rasakan. Kamu berusaha berusaha meyakinkan Heeh. aku membuat aku mengerti perasaan kamu kayak Iya. gimana. Dan juga aku berusaha agar kamu tahu kalau misalnya aku sudah muak dengan semua ini. Iya, oke. Sekarang boleh aku tantang kamu mainin satu dialog itu, tapi dengan instrumen yang high. Wow, aku nggak terbiasa ngobrol dalam nada tinggi. Nggak apa-apa. Ini akan terdengar cringe di awal, tapi nanti bakalan, kamu terbiasa. Aku hanya aku hanya merasa bahwa wanita, mereka memiliki aspirasi, dan mereka juga punya hati, dan mereka juga punya ambisi, bakat, begitu juga kecantikan. Dan aku muak mendengar orang-orang mengatakan bahwa wanita itu hanya ditakdirkan untuk cinta. Aku muak akan hal itu. Iya. Entah gimana aku merasa kamu lebih meresapi yang satu ini. Lebih cocok dialog ini sama kamu saat kamu nyampein itu dalam yang Nada tinggi. iya, nada tinggi Oke. ketimbang nada yang itu. Dan yang sebenarnya adalah di film ini salah satu film yang mungkin kalian tahu, Little Women. Oke, aku belum Little nonton itu. Women. Itu film dari British atau Amerika aku lupa. Ini film tentang wanita yang menceritakan tentang power seorang wanita. Jadi salah satu pemain utamanya, tokoh utamanya itu dia menganggap kalau misalnya wanita itu bukan makhluk yang lemah loh. Wanita itu bukan cuma butuh cinta, mereka juga punya aspirasi, mereka juga pengen ini. Jadi dia pengen mengangkat suara seorang wanita. Dan saat menyampaikan dialog ini, dia sampaikan dalam nada yang rendah. Karena dia merasa sedih. Nah, tapi kalau misalnya aku mainin lagi instrumen aku ya. Ini memang saat Manzila tadi ngomong aku hanya itu bukan kamu salah nyebutin ya, karena ini memang kalimatnya ada 2 kali. Aku mainin dari nada yang rendah. Aku hanya merasa bahwa wanita, mereka memiliki aspirasi, dan mereka juga punya hati, dan mereka memiliki ambisi, bakat, begitu juga kecantikan. Dan aku muak mendengar semua orang mengatakan kalau wanita hanya ditakdirkan untuk cinta. Aku muak akan hal itu. Jadi kayak kamu berusaha untuk menyampaikan rasa benci kamu, tapi dengan cara yang rendah. Iya. Dan kalau kamu perhatiin juga dari dialog ini ada beberapa kali di mana dia mengulangi kata yang sama 2 kali. Itu menunjukkan kalau misalnya entah itu menegaskan, aku hanya, atau dia merasa ragu untuk menyampaikan. Dalam case ini dia merasa ragu. Oke. Tapi bisa juga kamu gunain teknik 2 kali ngomong kata yang sama untuk menegaskan, gitu. Nah, sekarang aku coba dalam, nada yang tinggi ya. Aku hanya merasa kalau wanita punya aspirasi dan mereka juga punya hati, dan mereka memiliki ambisi, bakat, dan juga kecantikan. Aku muak dengar semua orang mengatakan kalau wanita hanya ditakdirkan untuk cinta. Aku muak tentang hal itu.
Nah, kalau misalnya saat kamu ngomong nada tinggi, apa yang come into life, apa yang terlihat secara nyata? Kamu mulai memainkan seluruh tubuh kamu. Mhm Kamu nggak mhm. cuma mainin ini, Iya karena itu iya. secara otomatis kamu memainkan tangan kamu juga. Betul Beda saat betul. kamu dengan nada rendah. Ekspresi itu kamu lebih tertutup karena memang nada rendah itu ditunjukkan untuk hal itu, untuk Mmm. ketenangan, sesuatu yang tenang. Makanya kalau misalnya kamu mau mengucapkan sesuatu yang berapi-api, kamu nggak akan bisa ngucapin sesuatu yang tinggi kalau misalnya kamu nggak mainin body language kamu, paham nggak? Oke. Untuk body language ini membantu kamu untuk ngucapin itu lebih tinggi. Mhm mhm Kalau mhm. misalnya aku gini, aku hanya merasa kayak pressure-nya di suara aku doang nih. Oh, Tapi kalau iya. misalnya tangan aku juga gini, aku juga merasa kayak gini, karena tangan aku ngebantu aku untuk Oh, iya menegaskan hal juga itu. ya, iya. Itu yang harus kamu tunjukin kalau kamu mau menegaskan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang berapi-api. Mana ada public speaker yang baik ya saat kamu kayak influencer atau orang-orang kayak presiden lah atau orang-orang yang utama saat dia berpidato dia selalu menggerakkan Iya iya. tangannya kan. Itu karena itu membantu mereka untuk ngucapin sesuatu yang berapi-api. Oke. Pantesan kalau misalnya kita disuruh yel-yel merdeka tuh selalu Iya, menggunakan tangan juga ya? merdeka menggunakan tangan. Jadi kalau misalnya kamu mau memengaruhi si recruiter kamu, gunakan ini. Itu menunjukkan kalau kamu excited, kalau kamu berapi-api. Gunakan body language kamu. Jangan sembunyikan tangan kamu di bawah meja. Kayak gitu ya. Aku Oke. notes. Itu cara kita memainkan instrumen kita. Mudah-mudahan setelah ini kamu latihan terus-terusan ya. Karena balik lagi seperti otot, itu nggak akan bisa kalau misalnya kamu nggak latihan terus-terusan. Nah, H-1 tapi nih. iya, H-1 ya. Iya. Ya udah nanti masih ada waktu di rumah latihan. Nah, sekarang aku mau ngelatih kamu. Kamu tadi juga nanya gimana cara kita berpikir cepat. Berpikir cepat. Tadi aku udah sampein ke kamu kalau misalnya kenapa kita suka terbata-bata saat ngomong, karena ada banyak hal yang kita khawatirkan dan kita bingung cara nyusun strateginya. Kita berpikir orang ini akan nganggap kita bodoh dan Mhm mhm. semacamnya itu ya. Nah, kuncinya adalah fokus sama satu hal apapun. Apakah kamu mau membuat dia merasakan sesuatu emosional ataukah kamu mau membuat kalimat kamu terdengar meyakinkan, confident, atau kamu mau menonjolkan sisi kecerdasan kamu. Fokus sama satu hal, pilih satu hal itu aja. Nah, cara melatihnya seperti ini. Kamu siap ya? Di sini aku punya Tidak. oh my god. Di sini aku punya satu kata. Aku akan ngasih satu kata kejutan ini, Mhm. dan aku mau kamu menyusun satu kalimat dengan satu kata ini. Oke. Ini melatih kecepatan berpikir kamu. Kamu Mhm. nggak pernah lihat kata ini sebelumnya. Kamu Heeh. pernah dengar, cuman kamu nggak tahu nih apa isi kata di dalam ini. Dan aku kasih waktu kamu 5 detik untuk sebelum kamu menyampaikan satu kalimat itu. Oke, ini pressure. Tapi pressure itu baik untuk supaya kita melatih otot kita ya. Oke, betul. Sekarang aku pengen kamu pilih salah satu aja nih. Dan kamu ingat ya 5 detik. Aku nggak menggunakan timer, jadi aku akan hitung dengan ini aja. Silakan pilih. Unik Jangan ya? dibuka dulu ya. Iya. Hal pertama yang perlu kamu lakuin adalah nafas. Karena ini satu hal paling sepele, tapi itu krusial banget. Orang kadang suka nervous karena dia nggak mengatur nafasnya. Nafas dalam pikiran kamu adalah kamu safe, you're safe. Dan ganti kalau misalnya kamu nervous, ganti I'm excited. Balik lagi ke episode kita kalau kita bisa memanipulasi otak kita, karena otak itu nggak tahu kapan kita excited, kapan kita nervous. Jadi saat kamu nervous, kamu bilang I'm excited. Oke, tarik nafas dan pakai pernafasan di perut supaya suara kamu lebih terdengar jelas ya. Itu membantu kita untuk berbicara lebih jelas dan lebih terarah kayak gitu. Oke, sekarang kamu bisa buka itu. Aku hitung sampai 5 detik. Kamu harus nyampein satu kalimat, bukan satu paragraf, satu kalimat. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 4, 5. Oke, silakan. Aku tuh cuma mau melindungi kamu dari orang-orang yang nggak suka sama kamu. Oke, oke. Great. Nah, kamu melihat, kamu cuma beberapa detik melihat kata ini. Jadi kata yang aku kasih ke kamu adalah kata Melindungi. melindungi. Dan itu udah langsung muncul di otak kamu. Karena kenapa kalimat itu bisa muncul di otak kamu? Karena, aku fokus dengan satu hal. Kamu pengen buat aku merasakan apa?
merasakan, emosional, Oh ya, kamu merasakan fokus sama emosi aku. iya, kamu peduli, kamu pengen membuat aku menganggap kalau aku peduli sama kamu, dan itu hal-hal yang emosional ya. Dan dari cara kamu ngomong, itu pun dapat kayak instrumennya sesuai dengan Iya lagi, emosional itu kan. iya Kayak lagi aku pengen dan kalau misalnya kamu notice, tadi kamu pakai nada yang lebih tinggi, itu Iya. menunjukkan kalau misalnya kamu menggebu-gebu, kamu pengen aku percaya sama kamu kalau kamu peduli sama aku. Mhm. Nah, dari situ udah semuanya comes to life, dan kamu tadi agak Oke. mencondongkan diri kamu Iya sedikit, mata kamu mengarah ke aku karena kamu pengen meyakinkan aku kalau aku mengungkapkan sesuatu yang benar. Kalau aku mengungkapkan sesuatu yang bohong, biasanya manusia itu gini, saat bohong dia selalu melihat ke bawah atau berpaling ke tempat lain. Kayak Oke. gitu. Jadi aku bisa melihat ketulusan dan semuanya nyampe ke kamu. Oh, Oke. dari dasar Bener sangat ya? menarik ini. Sangat menarik ya? Oke. Sekarang aku mau tambah lagi, exercise lagi ya. Kita akan exercise ini 3 kali ya. Aku pengen ngasih pressure ke kamu, pressure-nya yang proporsional. Oke, silakan pilih lagi, masih sama seperti sebelumnya. Apakah ini kalimat dengan yang lebih susah? Udah pasti kata yang beda. Oke. Dan kali ini aku nggak akan nyuruh space ke kamu sebelum aku ngitung, aku akan saat kamu buka, aku udah langsung ngitung sampai 5 detik. Dan kalau misalnya aku bilang mulai, kamu bisa langsung mulai ya. Jadi silakan buka. Ya, mulai. Aku terpesona dengan kecantikan kamu. Oke. Oke. Itu katanya apa? Boleh dikasih tahu ke audiens kita? Kecantikan. Kecantikan. Oke. Apa yang pengen kamu niatin dengan saat kamu ngomong ke aku itu, kamu pengen aku membuat merasa seperti apa? Aku ingin menggoda kamu dan merasa kamu paling cantik di Instrumen depanku. yang kamu gunakan yang rendah, normal, atau yang tinggi? Rendah kali ya tadi? Aku notice-nya rendah sih. Iya. Notice-nya rendah. Kenapa? Nah, ini juga nyambung ya. Kamu pengen membuat aku merasa kamu adalah wanita tercantik yang aku temui saat kamu ini. pengen meyakinkan aku kalau misalnya aku ini seseorang yang spesial loh. Iya. Kecantikan kamu ini sesuatu yang spesial loh. Dan kamu menggunakan nada rendah. Nada yang terkendali, yang tenang. Yang membuat orang lain, yang membuat si lawan bicara kamu ini menganggap kalau misalnya emang itu loh yang kebenarannya. Kamu nggak mengungkapkan itu dengan otoritas, dengan nada tinggi yang membuat aku kayak, oh iya gue nggak seolah-olah nggak menggurui aku, tapi kamu udah milih instrumen yang tepat, yaitu menggunakan nada yang rendah, nada yang menyentuh masalah emosional. Artinya kamu sudah bisa mulai memainkan emosi kamu, dan tanpa sadar kamu juga melatih kecepatan berpikir kamu. Oke. Betul juga ya. Aku mau ngasih kamu exercise yang lebih menantang. Dan ini yang terakhir. Kalau tadi cuma 1 kata, sekarang aku mau ngasih kamu 2 kata, dan kamu harus tetap bikin 1 kalimat. Dengan 2 kata ini harus muncul, jangan kamu pilih salah satunya, dua-duanya harus muncul. Oke, siap. Ini melatih kecepatan berpikir kamu menyusun kata-kata. Silakan 2 katanya ini kamu ambil, tapi jangan dibuka dulu. Yang sebelumnya boleh kamu singkirin biar nggak ketuker. Oke. Sekarang kamu buka itu. Nanti aku kasih waktu 3 detik sebelum aku hitung sampai 5. 1, 2. Iya, sampein. Oke. Kamu adalah makhluk berbahaya, tapi kamu juga pengalaman terindah buat aku. Oke. Kamu lagi berusaha menggoda aku ya? Semua kata-katanya kata-kata yang flirting ya. Boleh kamu sampein ke audiens 2 kata itu apa aja? Berbahaya dan terindah. Berbahaya dan terindah. Oke, dan kamu nyusun ada 2 hal yang kontras di sini ya. Kamu adalah makhluk yang berbahaya, tapi kamu juga hal yang terindah yang terjadi dalam hidup aku kan. Di sini konteksnya kalau misalnya aku nggak salah, kalau misalnya nggak salah berarti benar. Kamu sedang berusaha menggoda aku. Iya. Dan saat kamu menggoda aku, body language kamu pun tadi main. Iya. Dan kamu juga memainkan instrumen kamu masih instrumen yang rendah. Karena Betul. kamu di sini bukan berusaha untuk ngebentak aku saat kamu ngomong berbahaya, itu kan sesuatu yang negatif ya. Wah, kamu adalah sesuatu yang berbahaya. Harusnya orang berpikir kalau sesuatu yang negatif itu harus selalu disampaikan dalam nada yang tinggi. Tapi nada yang rendah itu bisa, tapi dengan konteks untuk menggoda. Kamu itu sesuatu yang berbahaya. Kamu membuat orang lain gak merasa buruk kalau dia itu berbahaya. Nah, ini tanpa kamu sadari, kamu udah melatih kecepatan berpikir kamu. Kamu pick up kata-kata random dan bikin itu jadi 1 kalimat. Itu yang aku lakuin selama ini. Aku melatih
kecepatan berpikir aku dengan cara menulis. Mhm. Makanya sekarang ngomong ataupun nulis itu jadi sesuatu yang otomatis buat aku. Karena selama ini aku dilatih untuk milih kata-kata random, bikin itu jadi satu kalimat utuh. Aku sekarang untuk menulis satu paragraf, aku nggak butuh waktu 1 menit, setengah menit aku juga udah bisa nulis satu paragraf. Wow. Kata-kata itu turun ke aku kayak air ngalir aja gitu. Karena aku udah menjadikan itu secara otomatis. Kalau kamu ngelatih hal ini, kemampuan kamu untuk pilih kata-kata yang random dan bikin satu kalimat utuh dari kata-kata itu, kamu bakalan cepet berpikir secara otomatis. Ini yang kamu butuhin kalau kamu mau mengaruhi orang lain. Oke. Kamu saat memengaruhi orang lain, nggak lebih banyak berpikir, tapi hal-hal yang kamu sampein itu sebenarnya udah otomatis dalam diri kamu. Kayak nggak kebanyakan mikir, kalau orang kebanyakan mikir kan kayak lu masih 50-50 sama apa yang lu sampaikan. Tapi rata-rata orang yang meyakinkan itu dia mengucapkan kalimatnya secara otomatis. Dengan exercise ini nggak bakal berhasil kalau kamu lakuin sekali 2 kali. Aku nulis selama bisa dibilang 20 tahun, hampir 20 tahun. Jadi kamu jangan menganggap aku tiba-tiba jadi pembicara yang baik kayak gini seketika. Prosesnya, kamu mau nggak prosesnya itu? Lakuin itu nanti setelah ini. Iya Pick up lagi. kata-kata random itu ya. Itu exercise yang udah kita lakuin, itu mungkin nggak tahu ya buat kalian yang ikut exercise ini. Buat kamu, mudah-mudahan itu membantu. Balik lagi mungkin konsep strategi aku ini masih timpang tindih atau masih kurang. Jadi aku senang banget kalau misalnya ada expert di antara audiens kita, expert masalah komunikasi, kalian bisa tambahin di kolom komentar apa yang sekiranya perlu kita tambahin terkait strategi ini. Yang pasti sih strategi ini berhasil buat aku ya. Nggak tahu buat kamu gimana. Aku akan coba. Nah, ngomong-ngomong salah satu strategi, salah satu tips dari aku, walaupun aku juga masih belajar, aku tahu baru-baru ini kalau misalnya ternyata alasan aku ngobrol dengan kalimat-kalimat yang nggak terstruktur ataupun terlalu lama berpikirnya, karena aku juga saat ini aku lagi book slump dan aku udah lama banget nggak baca buku. Jadi aku terlalu banyak mengkonsumsi tulisan-tulisan pendek. Kalau artikel pun aku baca awal, tengah, akhir. Karena aku butuh sesuatu yang cepat buat ngambil kesimpulan kan. Kalau misalnya di sosial media, kan semua di sosial media itu tulisannya lebih padat ya. Jadi rata-rata mereka langsung to the point. Apa yang mau mereka omongin, apa yang mau audiens dapat. Nah, ternyata itu jadi salah satu yang bikin otak aku nggak bisa berpikir dengan cepat karena aku terlalu sering mendapat hal-hal yang cepat. Iya, mengonsumsi hal-hal yang instan. Ya, hal-hal yang instan. Jadi kalau misalnya kita baca buku, kita kan bisa berkutat dengan buku itu bisa sampai seharian ataupun lebih dari 1 jam karena ini seru banget nih. Kita bisa fokus dengan apa yang dibahas di bukunya. Tapi kalau misalnya di sosial media, kita baru bahas apa tadi semenit yang lalu, terus semenit lagi kita bahas yang ini. Terus semenit kemudian kita bahas tema yang lain. Terus semenit kemudian kita baca entertainment. Iya, betul. Itu benar-benar mempengaruhi kognitif aku juga sih Iya, ternyata. benar-benar. Aku setuju sama kamu. Kebanyakan dari kita yang pengonsumsi media sosial ini dan semacamnya, kita jadi generasi yang suka sesuatu yang instan. Kita nggak mendalami satu konsep secara utuh dan kita cuma berbicara dengan konsep yang sepotong-potong kayak gitu. Kita terdengar jadi lebih dingin, kita terdengar jadi nggak relate sama apa yang orang lain alami. Itu akibatnya kalau misalnya kita selalu mengonsumsi konten-konten yang ibaratnya cuma setengah doang, kita nggak memahami konsepnya. Betul. Iya, memang ini satu hal yang paling penting ya, kamu harus selalu punya role model. Kalau misalnya kamu mau melatih skill tertentu, role model kamu siapa? Itu yang harus kamu jiplak. Karena aku kayak gini loh, aku berbicara kayak gini karena aku punya role model. Role model aku adalah almarhum guru kita, Pak Diki. Aku selalu kagum dengan cara dia berbicara. Kenapa? Kayak dia punya sesuatu yang unik, ide yang menarik dari kepalanya dia, dan dia bisa menyampaikan hal itu dengan cara seolah-olah membuat orang lain mengalami hal itu. Dia menggunakan seluruh body language-nya, kadang dia sisipi dengan humoris, kadang dia lebih banyak menggunakan nada-nada yang bermain sama nada-nada itu, bener. dan dia ekspresif. Jadi saat kalian kayak gini, jadi senyumnya dia kelihatan, dia nggak semata-mata mengungkapin sesuatu. Karena aku udah punya role modelnya, dalam benak aku adalah saat aku mau menyampaikan sesuatu, gimana cara Pak Diki nyampein hal ini ya? Aku akan selalu mengingat dia saat aku nyampein sesuatu. Jadi kalau misalnya kita udah punya role model, otak kita kayak
oh caranya seperti ini loh. Kamu membayangkan aja otak kamu tuh membayangkan orang ini loh, dia kayak gimana pergerakannya kayak gitu. Oke. Makanya harus selalu punya role model. Tapi selain intonasi dan penekanan, ekspresi wajah dan kayak yang katanya kan kalau misalnya mau ngomong tuh senyum Iya. atau ekspresikan di muka kalian itu juga relate nggak sih sama komunikasi itu sih? Itu justru salah satu bagian dalam komunikasi. Kamu nggak bisa memisahkan komunikasi yang baik tanpa body language, tanpa ekspresi. Kalau misalnya kamu punya semua instrumen itu, tapi kamu nggak mengekspresikan apa yang kamu sampaikan, ya itu kayak sama aja bohong gitu. Iya Kayak sih. buat apa kamu meyakinkan orang lain tapi ekspresi kamu begini? Iya. Kamu harus memainkan semua itu. Bener. Jadi obrolan yang hidup itu yang hidup, maksudnya yang hidup. Apa yang hidup kita harus tahu body language kita ya. Kita nggak cuma dari suara, tapi yang non-verbalnya itu juga. Itu yang harus aku pelajari juga. Jadi banyak juga sih yang harus aku pelajari karena selain aku emang nggak terlalu banyak ngomong, ya bisa dibilang aku pendiam. Terus juga aku tidak ekspresif. Kamu tahu sendiri selama ini kamu mungkin nggak bisa bedain kalau aku senang atau aku sedih atau aku lagi nervous gitu. Terus juga kalimat-kalimat aku juga kayaknya aku terlalu banyak yang aku pikirkan, terlalu banyak what if. Jadi juga itulah yang membuat aku seperti ini. Satu hal yang pengen aku sampaikan ke kamu, kenapa aku selalu terobsesi sama aktor. Karena menurut aku aktor itu sesuatu yang hebat. Dia bisa menjadi siapapun, kapanpun, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau misalnya aktor itu nggak pernah attach sama satu identitas tertentu. Iya lagi. Aku pendiam, aku selalu ini, aku nggak bisa, kebingungan ini dan semacamnya. Aktor itu bisa jadi orang yang paling pendiam dan dia nggak akan ragu untuk pindah identitas dia jadi orang yang paling semangat. Jadi makanya aku bilang, kamu mau kamu ini menganggap diri kamu profesional ataupun bukan, kamu harus jadi aktor dalam kehidupan kamu. Kamu jangan attach sama satu identitas tertentu. Kamu harus eksplorasi semua itu. Kamu dalam situasi ini boleh jadi orang yang paling pendiam, dan dalam situasi lain kamu harus mainkan instrumen kamu jadi orang yang paling menggebu-gebu dan lihat reaksi orang lain. Karena kalau misalnya kamu di situasi ini pendiam, di situasi lain pendiam, kamu tahu apa yang bakal kamu dapat. Tapi kalau misalnya kamu pindah-pindah identitas itu dalam situasi yang berbeda, kamu akhirnya mengenal pola-pola manusia. Manusia itu sukanya yang seperti ini loh. Saat gue mulai diam, orang itu apa sih sisi positifnya? Saat gue mulai berbicara, orang itu apa sih sisi positifnya? Kayak gitu. Seru banget. Jadilah ya. aktor dalam kehidupan kamu sendiri. Wah, sebuah motivasi untuk podcast hari ini. Seru banget sih. Seru. Iya. Ini episode paling panjang. Seru banget sih ini. Mungkin selain aku, teman-teman juga bisa jadi belajar ya tentang komunikasi, dan ini benar-benar apa yang aku butuhkan, karena aku sebelum nanya ke kamu aku juga nyari-nyari di YouTube, di podcast-podcast. Tapi tuh aku nggak ngerasa ini aku ketemu jawabannya gitu. Mereka cuman kayak ngasih tahu teori dan frameworknya. Aku ngerti frameworknya. Tapi aku juga butuh contoh dan eksekusinya secara langsung. Iya. Dan ini benar-benar berguna banget sih buat aku. Jadi apa yang aku dapatkan hari ini akan aku coba eksekusi Besok ya. hari ini juga. Oh, hari Jadi ini aku juga. akan evaluasi interview aku. Iya, untuk besok nanti aku akan kasih update-nya. Iya, oke. Apakah aku berhasil? Doakan aku berhasil. Berarti di episode selanjutnya. Iya, betul. Nanti akan aku kasih feedback, testimoni. Testimoni, iya. Kalau misalnya teman-teman juga butuh secara langsung ngobrol sama Lulux, ayolah kita ngobrol aja. Iya, japri aja kali. Japri melalui DM kita. Iya, benar. Oke, tutup aja kali. Iya, udah kelam. Editor. Kasih editor. Stres nih. Oke, kayaknya kita udah terlalu banyak ngomong ya hari ini. Kita akhiri aja episode kali ini. Iya. Karena udah banyak banget yang bisa kita dapetin. Ya, mudah-mudahan kalian gak bosan ya. Nggak boleh bosan sih. Karena di tengah-tengah itu gong banget. Bener-bener gong, dan kalian harus coba. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan postingan kali ini, bisa kasih likes juga di Instagram kita, potongan-potongannya. Terus juga kalau misalnya kalian mau mendukung kita untuk channel ini agar bisa berkembang atau agar kita bisa membahas topik-topik lain, bisa subscribe dan kasih komentar di kolom komen di bawah.
Atau juga bisa DM kita di Instagram bestalk84. Iya. Kalau misalnya kalian mau cerita, atau mau tanya-tanya, atau mau ngebantah nih, kalian kontra sama suatu obrolan kita, boleh banget. Atau kalian mau datang ke podcast Iya, kita, podcast kita. kalian mau diwawancara juga boleh. Iya, boleh. Oke, sekian dari kami, aku Manzila. Dan aku Lulux. See you. Bye-bye.